Ceritakan bahwa satu ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang kumpul dengan para sahabat. Ada anak muda datang di depan pintu masjid, dia berdiri sambil sedih wajahnya, sambil berlinang air matanya, dia tidak masuk. Kemudian ada sahabat yang mendekati pemuda tadi, ditanya itu pemuda, ada apa? Pemuda tadi bilang, ayahnya meninggal, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang mandiin. Dia datang, dia berharap sahabat ada yang ditugaskan oleh baginda Rasul untuk mengurus, untuk memandikan orang tuanya. Akhirnya dilaporin sama baginda Rasul, ya, apa yang menjadi hajat dari pemuda tadi. Nabi kita perintahkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar untuk mengurus jenazah orang tua pemuda tadi, suruh mandiin. Berangkat Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Sampai di rumahnya itu sepi, nggak ada yang melawat. Masuk ke dalam, ya, mau diurusin. Dilihat apa yang terjadi. Wajah daripada orang tua si pemuda tadi itu bukan wajah manusia, mirip seperti babi, kal khinzir aswad, seperti babi yang hitam, mirip. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar berpikir pantas saja, kagak ada yang mau ngurusin, nggak ada yang mau mandiin, nggak ada yang ngelawat, ya, ngeri dilihatin, ya. Nggak jadi sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar radhiyallahu anhu pulang, mereka berdua laporan sama baginda Rasul. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berangkat, dan bahkan banyak sahabat yang ikut juga dengan baginda Rasul ke rumah si pemuda tadi. Setelah dilihat benar wajahnya seperti kal khinzir aswad, kayak babi warnanya hitam, mirip benar. Wajahnya saja, badannya sih normal. Nabi usah didoain kembali normal wajahnya, ya, seperti semula. Dimandiin sama Sayyidina Abu Bakar, sama Sayyidina Umar. Selesai, Nabi kita nggak pulang, ikut nyolatkan dan juga ikut ke pemakaman. Sampai di pemakaman, kemudian pada saat mau dimasukkan ke liang lahat, dibuka kain kafannya. Kembali wajah orang tua si pemuda tadi berubah seperti babi hitam lagi, ya. Loncat yang di bawah di kuburan, naik belauran ke atas, takut juga, ya, 3 orang di kuburan melihat kayak begitu. Bagus jantungnya kuat, gak copot. Ada apa yang kata baginda Rasul SAW? Wahai baginda Rasul, itu wajahnya kembali lagi seperti semula. Nabi kita SAW panggil si pemuda, ya Syahdan, hai pemuda kemari, ya, lihat babi itu kembali lagi semacam ini. Saya mau tanya, apa yang dilakukan sama babi itu? Anak muda bilang, baik-baik saja, orang tua saya nggak macam-macam, ya, cuma orang tua saya males banget sama sholat, seringkali ninggalin sholat. Nabi sebetulnya tahu, ya. Cuman nanya semacam itu supaya pada dengar tuh sahabat yang lain, ya. Lalu setelah dapat keterangan semacam itu, baginda Rasul katakan apa? Ya ashabi, hai sahabat sekalian, unzuru halaman taraka sholat. Lihat tuh orang yang ninggalin sholat. Ya ba'atullah yaumal qiyamah mislal khinzir aswad. Nanti pada hari kiamat akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang ninggalin sholat wajahnya seperti babi yang hitam. Yauma yasdurun nasu ajdadan liyara a'malahum. Nanti pada hari kiamat ada 12 golongan, 12 barisan yang begitu banyak satu barisannya, dan ada satu barisan itu rata-rata semuanya kepala babi. Dan itu ciri orang yang kagak sholat. Nanti kalau kita insya Allah di sono, ya, kita colek, gua tahu lo di dunia kagak sholat, pas udah lu tahu aja, ya, paling lo kayak babi. Benar. Nah itu ada keterangannya dalam kitab Turutun Nasihin dan juga Nusatul Majalis.
cerita ini disampaikan berkaitan dengan tadi, yaitu dibaca, biasanya nggak dibaca karena ada kaitan sama Isra Mi'raj, maka tadi Ustaz Haji Muhammad Syarif membaca yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Makanya disampaikan cerita ini, dan ini paling inti. Isra Mi'raj itu ialah satu perintah yang sangat istimewa. Tidak seperti perintah-perintah yang lain. Di mana perintah-perintah yang lain Allah perintahkan, Allah turunkan wahyu melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Rasul. Tapi untuk sholat tidak pakai melalui malaikat Jibril. Nabi kita langsung dipanggil untuk menghadap Allah dan menerima kewajiban sholat 5 waktu. Ya. Beda sama yang lain. Makanya ulama banyak yang mengartikan secara letterlek. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa orang yang ninggalin sholat dengan sengaja, malas, nggak ada uzur, faqad kafara jihara, kafir nyata-nyata. Imam-imam yang lain itu mengatakan ya udah kafir, nggak sholat kafir. Contohnya siapa? Iblis alaihi laknatullah. Ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Malaikat sekalian sujud kepada Adam, bukan menyembah, suruh hormat. Ini cikal bakal khalifah yang Allah akan jadikan ya khalifah di muka bumi, suruh hormat. Gimana? Sujud. Sujud bukan menyembah, menghormat. Semua sujud. Illa iblis, kecuali satu. Azazil namanya, lantaran dia nggak mau sujud, sombong dia, langsung Allah tukar namanya iblis. Nggak dibilang illa Azazil, langsung illa iblis. Padahal dia itu makhluk yang awalnya sebelum itu yang paling takwa, paling soleh, paling pintar, bahkan dikatakan gurunya para malaikat. Malaikat ahli ibadah, tapi iblis ahli ibadah dan orang alim. Cuman satu kesalahannya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Cuma sombong doangan. Iblis cuma sombong. Apa sombongnya? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dari tanah. Menurut aku lebih mulia dari dia. Aku diciptakan lebih awal, dia belakangan. Masa saya mesti sujud sama dia? Tak usah ya. Sombong karena sedikit kealimannya, kesungguhan, ketakwaannya hilang udah. Langsung aba wastakbara wa kana minal kafirin. Satu kesalahannya. Padahal ibadah, alim, gurunya malaikat, mainnya sama malaikat, tapi lantaran satu semua. Nah itu cuma disuruh sujud, Allah nggak mau, kafir dia. Apalagi sekarang sujud mengabdi menyembah kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan dia, yang selalu diminta rezekinya, yang selalu diminta segala-galanya. Allah Somad. Sekarang Allah suruh sholat, kagak mau. Mulai ulama-ulama selain Imam Syafi'i mengatakan, udah kalau nggak ada uzur dia nggak sholat, faqad kafara jihara, kafir dia. Jangan diurusin meninggal kalau belum kembali syahadatnya, jangan diurus secara Islam. Itu ulama yang lain. Tapi Imam Syafi'i lihat dulu. Kalau andai kata dia itu masih meyakinkan kewajibannya, cuma dia malas saja, dia cuma fasik, dosa besar. Tapi tetap musyrik, cuma dosa besar. Kalau dia mengingkari kewajibannya, baru kafir. Imam Syafi'i halus banget dia. Yang jelas adalah termasuk dosa besar. Jadi jangan sampai kita ninggalin sholat. Ingat, iblis suruh hormat kagak mau, kafir. Gimana kalau kita nggak mau nyembah sama Allah? Gimana? Minta rezeki Allah, minta sehat, minta lulus, pengen kerja yang bagus, pengen bini yang cakep, ya kan? Pengen motor ganti, minta sama Allah, tapi Allah nggak mau disembah. Gimana kira-kira? Nah, pesan Ustaz adalah bahwa hasil dari Isra Mi'raj dan tawakuban sekarang ini menjelang juga Ramadan, ya, cerita ini ngegabung semuanya. Apa? Jangan ninggalin sholat, kerjakan sholat dengan bagus, insya Allah Allah redha sama kita. Kenapa? Kita nggak sombong. Mau kita taruh kepala kita di tanah lebih tinggi, lebih tinggi tempat buang angin dibanding kepala. Itu mesti begitu di hadapan Allah. Ayo, ya. Tempat buang angin lebih tinggi. Kalau kita sujud benar kira-kira. Biar dia presiden, biar konglomerat. Nggak boleh dia pakai lekar. Kenapa pakai lekar? Ini pantatku mesti lebih rendah, ya. Kepalaku lebih tinggi. Gua presiden, gua konglomerat. Kagak boleh sujud nyungsep sama mau presiden kayak, mau sinden kayak, menteri, kantri kayak, lurah, tukang buah, sampai semuanya nyungsep ke bawah. Benar nggak? Di hadapan Allah nggak ada yang mulia. Yang mulia adalah yang paling takwa.
nggak mau sujud, nah udah bahaya udah. Jangan harapkan hidup berkah. Kalau masalah sholat nanti ada di pengajian dibahas. Siapa yang sholat bagaimana keuntungan didapatkan, siapa yang nggak sholat bagaimana kecelakaan yang akan dirasakan. Tapi ingat pesan Ustaz, sholat yang bagus jangan lupa pakai ilmu. Sebab ibadah tanpa ilmu gak bakalan diterima. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudun. Rajin sholatnya, tekun berjamaah lagi, ngaji kagak. Jangan harapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa ngaji, benar nggak? Dan alhamdulillah di kampung kita masih banyak pengajian. Di antara di malam apa ini? Malam Selasa ini pengajian hadir. Ya, kita bisa nongkrong, bisa main handphone, bisa ngobrol, sempatkan untuk hadir, dapat ilmu. Insya Allah dengan ilmu yang kita dapat, ibadah yang kita lakukan secara sempurna, diterima. Cuman Nabi udah prediksi mama, di akhir zaman nanti orang pada malas ngaji. Beneran? Ya. Ibadah rajin, zikir rajin, ngaji kagak. Padahal ngaji lebih daripada zikir. Ada keterangan. Ya, nanti di bab pengajian Syekh Musa kalah. Ya. Zaman sekarang nih, benar. Cuma kalau zikir, rame banget. Tapi coba lihat kalau ngaji, dikit, benar nggak? Nah, padahal ya, 1 tahun zikir, 1 tahun puasa, 1 tahun ibadah malam, sama duduk di majelis ilmu masih gedean duduk di majelis ilmu pahalanya. Walaupun 1 saat. Cuma di akhir zaman orang banyak ketipu, ngaji kagak mau, ibadah rajin, lainnya dirajin. Ini yang Nabi emang udah prediksi. Saya di zamanun ala ummati, akan datang nanti 1 saat terhadap umatku ya firuna anil ulama, lari dari ulama. Apa maknanya? Kagak mau ngaji, nggak mau nyari ilmu. Terus apa yang terjadi? Faya batariyahumullah bi thalathati baliyah. Nanti Allah akan berikan bencana, musibah, bala 3 macam. Yang pertama, ya Allah al-barakah min kasbihim. Hidup, kerja, usaha nggak bakalan berkah. Kagak berkah. Oh banyak dia, kagak ngaji, kagak sholat. Itu makmur banget, ya, makmur dalam pandangan kata mata kita. Tapi keberkahan kagak ada. Mana keberkahan kagak ada? Di antaranya biar hartanya banyak, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hartanya jadi fitnah buat dia. Hartanya akan ngelibet dengannya pada hari kiamat. Yang kedua, apa itu? Yusalitullah sultanan zalimah, pemimpin pada brengsek. Kalau umat udah pada kagak ngaji, pemimpin brengsek, pada kagak benar, zolim, pada zolim, itu akan terjadi. Jadi jangan kaget kalau pemimpin janjinya muluk, udah jadi pemimpin pada zolim. Jangan kaget. Kenapa? Oh ini tanda banyak umat Islam yang jauh dari ulama, pada kagak mau ngaji. Ditanya, berapa rukun sholat? Gua gak tahu. Yang membatalkan sholat, apa nama dia yang membatalkan sholat? Ya ada, kagak tahu juga. Udah mandi wajib, kagak tahu juga. Syaratnya nggak tahu juga. Yang begitu kagak tahu nanti. Ya. Nanti akan terjadi tuh. Nah kalau udah begitu nanti umat manusia, maka mereka ibadah tanpa ilmu. Mereka tidak terbimbing. Apa yang terjadi? Nabi kita katakan nanti akan terjadi manusia kal hewan, seperti hewan. Yang diturunkan nafsu deh. Yang puasa, ya menindas yang lemah, ya, dan seterusnya. Panjang ceritanya. Yang jelas pemimpin pada zolim. Yang terakhir yang parah nih, ini individu, semuanya akan dialami. Yang jauh dari ulama, tidak mau ngaji, apa Nabi kita katakan? Ya khurujuna minad dunya bi ghairi iman. Dia meninggal tanpa iman. Kelihatannya Islam bagus, disolatkannya di masjid, kuburnya pemakaman orang Islam, padahal dalam dirinya sudah tidak Islam lagi. Kenapa? Karena dia berbuat kemusyrikan, karena dia berbuat yang fatal, dia kagak tahu. Dia beribadah padahal kagak sah. Kenapa? Gak ada ilmu. Maka dari itu pesan Ustaz, sholat jangan tinggal, tapi jangan lupa ngaji. Apalagi sekarang nih, ya ulama banyak yang meninggal. Ya, kawan Ustaz banyak, habaib nih, orang ahwal nih pada meninggal muda-muda, di bawah sampai pada meninggal. Apalagi 2024 kemarin, diucapkan di Allah banyak banget. Kalau sekarang baru berapa nih, baru tahun baru ya. Tapi udah ada yang meninggal. Termasuk nih guru yang ngajar nih di musola nih.
Besok mau penutupan, Ustaz Zamardia, Ustaz ngajar ya 2 kali, Ustaz Khotib abang sekali, Ustaz Zamardia sebulan sekali. Besok mau penutupan, meninggal. Yang perempuan nih, yang lakinya, habaibnya banyak, ulama meninggal, ustaz meninggal. Nabi bilang mautul alim, mautul alam. Orang alim kalau meninggal, tanda alam bakal gelap. Kenapa? Orang alim meninggal, dia bawa ilmu. Maaf nih, kayak ustaz nih, ya meninggal, ngaji dari kecil, dari SD ngaji, kesono kemari, ya, hampir 40 dihitung, 40 guru kali kesono kemari ngaji, ya. Ngajar cuma begitu-begitu aja, ya. Yang bisa ngantin nanti khotbahnya, ceramahnya, baca kitabnya, kira-kira berapa banyak? Ada nggak 100 orang? Nggak ada. Ya. Kata ulama, kata Nabi kita, orang alim meninggal di bawah ilmu. Ya. Yang disampaikan paling berapa dikit, berapa persen? Dan yang disampaikan berapa persen, yang ditangkap sama murid berapa persen? Dikit banget. Jadi mautul alim, mautul alam. Ya. Nah sekarang selagi ada nih, masih ada, kita yang ada waktu jangan lupa ngaji. Jadi sholat, ya didasar ilmu, dan tentunya kita harus ngaji. Nyambung ya? Alhamdulillah udah 3 menit setengah. Pas banget. Doa akhir. Kita baca dulu untuk guru kita, Bapak Ustaz Ahmad Haikal. Mudah-mudahan Allah sehatkan, afiatkan, berkahkan, ya, panjangkan umurnya, tambahkan ilmunya, bermanfaat ilmunya buat umat manusia. Alazina bergabung. Dan juga ustaz-ustaz muda yang lain nih ya, yang hadir sini, alhamdulillah kita doakan juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa kuntan. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله